Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda para juara kelas 3 di hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik Ananda para juara, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, kenikmatan, kekuatan, kesehatan kepada kita, di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Syukur alhamdulillah. Baik Anda para juara, sholawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, baik Anda para juara, bertemu lagi dengan Pak Huda di pembelajaran Calistung pada hari ini. Nah, baik, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu huruf, apa itu kata, apa itu kalimat, apa itu paragraf. Nah, baik, pada kesempatan kali ini Pak Huda akan sedikit mengulangi materi pekan lalu. Taib, apa itu huruf? Huruf adalah terdiri dari satu huruf. Ya namanya huruf. Ya huruf itu A, B, C, D sampai Z. Nah, jadi itu namanya huruf. Apa itu kata? Kata adalah terdiri dari beberapa huruf. Contohnya misalnya saya, pergi. Nah itu saya itu satu kata. Pergi itu satu kata. Nah saya terdiri dari 4 huruf. S, A, Y, A. Pergi terdiri dari 5 huruf. Nah itu satu kata. Tapi yang kata pertama saya terdiri dari 4 huruf, kata kedua terdiri dari 5 huruf. Nah itulah huruf. Kalimat apa? Kalimat adalah terdiri dari beberapa huruf. Minimal terdiri dari beberapa kata. Minimal ada 2 kata. Itu adalah kalimat. Tapi contohnya gimana? Saya pergi ke pasar. Saya satu kata, pergi satu kata, ke satu kata, pasar satu kata. Jadi satu kalimat ada 4 huruf tadi yang dicontohkan Pak Huda. Contoh lainnya adalah ibu menyuruh saya membeli minyak goreng di pasar. Nah itu satu huruf. Nah, satu kalimat, satu kalimat. Nah, jadi satu kalimat itu ditandai atau diakhiri dengan titik. Saya disuruh ibu membeli minyak goreng di pasar, titik. Nah, kalau misalnya ada koma, itu masih termasuk satu kalimat. Misalnya, contohnya adalah, ibu menyuruh saya untuk membeli minyak goreng. Nah, kemudian bapak juga menyuruh saya menitip saya untuk membeli sabun mandi. Nah, itu adalah satu kalimat masih karena dipisahkan oleh koma. Ibu menyuruh saya untuk membeli minyak goreng ke pasar. Bapak menitip sabun mandi. Dan bapak menitip sabun mandi. Nah, itu satu kalimat. Jika ada komanya. Komanya di mana? Ya tadi itu sebelum dan bapak menitip untuk membeli sabun mandi. Nah, itu satu kalimat. Satu paragraf terdiri beberapa kalimat. Nah, seperti yang kemarin kita pelajari ya kan. Satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah tadi kalimat itu satu kalimat ditandai atau diakhiri dengan titik. Kalau misalnya masih koma itu adalah masih satu kalimat. Nah jadi seperti itu Anda para juara. Ketika antum ada yang belum dipahami, antum bisa komentar di kolom komentar YouTube ini atau antum bisa
bertanya di grup. Saran Pak Uda, antum langsung chat di kolom komentar. Nah, biar lebih ringkas, nanti Pak Uda akan menjawab di WA grup. Nah, kita sudah belajar tentang pengertian kata, pengertian huruf, pengertian kalimat, dan pengertian apa itu paragraf. Nah, sekarang kita akan belajar tentang intonasi kata, intonasi bacaan. Bagaimana sih bacaan yang benar? Bagaimana sih bacaan yang tepat? Nah, apakah titik itu diterabas? Misalnya ada kalimat seperti tadi, ibu menyuruh saya untuk membeli minyak goreng di pasar, koma, dan bapak menitip untuk membeli sabun. Nah, apakah koma itu berhenti atau diterobos langsung? Tayyib. Nah, Pak Huda ada teks bacaan di sini. Nanti antum, Pak Huda minta antum membaca dan membuat video tentang bacaan yang akan Pak Huda kirimkan nanti di WA Group. Tayyib. Nah, sebelum Pak Huda meminta antum untuk membacakan, Pak Huda akan memberikan contohnya terlebih dahulu. Fahimtum? Fahimna. Ada satu paragraf dulu. Nah, ini ceritanya bersambung sebenarnya. Tapi Pak Huda akan meminta antum untuk membacakan satu paragraf terlebih dahulu. Oke, Pak Huda mulai ya bacaannya ya, Ananda para juara. Are you ready? Yes, I am ready. Oke, dengarkan baik-baik, dengarkan secara khusyuk, secara hikmah. Nah, jika tidak ada yang antum tidak mengerti, antum boleh bertanya di kolom komentar. Selamatkan bayi itu, selamatkan, kata kesatria berkuda sambil meletakkan bungkusan di balik semak. Kesatria itu menatap Pak Eko dengan iba. Belum sempat berkata, kesatria itu pergi ketika melihat pasukan berkuda berlari kencang di belakangnya. Jangan biarkan dia lolos, kata salah seorang penunggang kuda di belakangnya. Pak Eko bingung. Dia berdiri mematung. Pak Eko dikejutkan oleh suara tangis. Dia segera mendekati sumber suara. Dilihatnya bayi laki-laki mungil itu sedang menangis. Pak Eko merasa kasihan. Dia segera pergi membawa bayi itu. Pak Eko membesarkan bayi itu seorang diri. Karena istrinya Pak Eko telah lama meninggal. Bayi itu diberi nama Ranu. Baik, perhatikan Ananda para juara. Di sini ada berbagai macam tanda baca. Ada tanda seru, ada tanda koma, ada titik, ada koma. Nah, jadi nanti tugas antum adalah membacakan sesuai intonasinya. Nah, jika tanda seru, ini bagaimana intonasi yang benar. Jika tanda titik, ini bacaannya apakah dilanjut atau berhenti terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini adalah ada tanda seru. Selamatkan bayi ini, selamatkan. Nah, jadi tanda seru adalah kata perintah, selamatkan. Nah, jadi kesatria berkuda itu berkata kepada Pak Eko untuk menyelamatkan, memerintahkan kepada Pak Eko untuk menyelamatkan bayi ini. Siapakah bayi ini? Nah, kita nanti akan sambung ceritanya di episode berikutnya. Jadi antum cukup membaca sampai bayi itu diberi nama Ranu. Nah, nanti Pak Huda akan mengirimkan teks bacaan ini di WA Group. Semoga antum diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar antum dimudahkan untuk belajar, agar antum dikuatkan mental, fisik antum,
untuk belajar di sekolah atau di rumah, meskipun kita dalam kondisi masih dalam masa pandemi seperti saat ini. Oke, seperti itu dulu video dari Pak Hudak. Semoga antum bisa mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika antum tidak ada yang tidak dimengerti dan ingin bertanya, silakan bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih. Kurang lebihnya Pak Hudak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.